Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Restu Salma Maulida. Saya dari kelas manajemen 23I. Adapun tujuan video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari analisis studi kasus Apple Inc. Langsung saja. Analisis studi kasus Apple Inc. Strategi perubahan di perusahaan teknologi global. Di sini ada strategi yang diadopsi untuk melaksanakan perubahan baru. Adapun Apple Inc. sebagai salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia telah sukses dalam mengimplementasikan berbagai strategi untuk mempertahankan dominasinya di pasar global dalam rangka menghadapi tantangan masa depan. Strategi yang akan diterapkan meliputi antara kombinasi strategi ekonomi dan strategi pengembangan. Adapun strategi ekonomi terdiri dari yang pertama, optimalisasi biaya dan keberlanjutan. Apple berkomitmen untuk menjadi perusahaan yang bebas karbon pada tahun 2030, sehingga perubahan dalam rantai pasok yang lebih ramah lingkungan akan menjadi prioritas. Ini termasuk penggunaan material daur ulang dalam proses produksi dan memastikan seluruh lini produksi menggunakan energi bersih. Yang kedua yaitu adanya efisiensi operasional, yaitu memperbaiki proses produksi dengan teknologi mutakhir yang lebih efisien akan membantu mengurangi biaya produksi tanpa mengorbankan kualitas. Yang kedua yaitu strategi pengembangan. Strategi pengembangan terdiri dari yang pertama yaitu inovasi produk baru. Apple selalu fokus pada pengembangan produk yang revolusioner dengan peluncuran produk seperti iPhone 16, iPhone 15, dan pembaruan MacBook. Apple terus memimpin di bidang teknologi. Selain itu, integrasi yang lebih baik antara perangkat Apple, misalnya iPhone, MacBook, dan Apple Watch, menciptakan ekosistem yang memudahkan pengguna untuk tetap setia pada merek Apple. Yang kedua yaitu adanya ekspansi pasar global, yaitu Apple memiliki strategi ekspansi yang kuat di pasar internasional dengan memperluas jangkauan retail dan kerjasama lokal di berbagai negara. Perusahaan ini berinvestasi di pasar negara berkembang untuk memperkuat kehadiran globalnya. Yang ketiga yaitu strategi kombinasi. Apple akan terus menggabungkan inovasi produk yang selaras dengan keberlanjutan lingkungan. Perusahaan dapat memperluas pasar global sambil tetap memperhatikan pengurangan jejak karbon dan menjaga efisiensi operasional untuk ekonomi yang sehat. Selanjutnya yaitu ada kesiapan perubahan berdasarkan kebutuhan, kepemimpinan, dan perencanaan atau planning. Yang pertama yaitu ada kebutuhan untuk perubahan yang terdiri dari yang pertama tekanan eksternal, yaitu kebutuhan perubahan di Apple sangat dipengaruhi oleh tekanan dari perkembangan teknologi yang cepat dan ekspektasi konsumen yang tinggi. Selain itu, peraturan pemerintah yang lebih ketat terkait lingkungan memaksa Apple untuk mengadopsi pendekatan yang lebih ramah lingkungan. Yang kedua adanya tren pasar, kebutuhan akan produk yang lebih inovatif dan ramah lingkungan, serta persaingan yang ketat dengan perusahaan teknologi lain seperti Samsung dan Google menuntut Apple untuk terus berinovasi dan melakukan perubahan berkelanjutan. Yang kedua yaitu kepemimpinan dan arah. Yang pertama yaitu kepemimpinan yang kuat. Di bawah tim Cook, Apple telah mengalami berbagai perubahan signifikan, termasuk fokus pada isu perpindahan dan keamanan data. Cook telah memimpin perusahaan dengan visi yang jelas untuk membawa Apple menuju inovasi yang berkelanjutan. Yang kedua yaitu arah strategis yang jelas. Fokus utama Apple adalah mempertahankan produk inovasi, pengalaman pengguna yang unggul, serta mengutamakan privasi dan keamanan data konsumen. Arah ini telah menjadi fondasi penting dalam menghadapi tantangan global. Yang ketiga yaitu adanya perencanaan atau planning. Planning terdiri dari yang pertama perencanaan jangka panjang. Apple telah merencanakan peluncuran produk secara berkala seperti rilis iPhone dan MacBook baru setiap tahunnya.
Selain itu, Apple telah menetapkan target jangka panjang untuk menjadi perusahaan yang sepenuhnya netral karbon pada tahun 2030. Ini menunjukkan adanya perencanaan strategi dalam hal keinginan lingkungan. Selanjutnya yaitu taktis perencanaan. Apple juga merencanakan langkah-langkah operasional yang lebih efisien melalui pengembangan teknologi internal dan kolaborasi dengan mitra lokal di berbagai negara untuk memperluas pasar global. Selanjutnya yaitu langkah yang harus diambil oleh organisasi. Berdasarkan analisis kesiapan perubahan Apple, langkah yang harus diambil oleh organisasi adalah successful change. Apple memiliki potensi besar untuk mencapai perubahan berkelanjutan karena kesiapan organisasi yang kuat, baik dari bidang kepemimpinan, perencanaan, maupun kebutuhan yang mendesak untuk tetap relevan di pasar. Adapun langkah-langkah yang dapat diambil antara lain yaitu yang pertama, percepatan penggunaan energi bersih, yaitu Apple perlu mempercepat transisi menuju energi bersih di seluruh rantai pasokan globalnya. Hal ini dapat dilakukan dengan memperluas kerjasama dengan penyedia energi terbarukan dan meningkatkan lebih banyak modal dalam infrastruktur berkelanjutan. Yang kedua yaitu peningkatan kerjasama dengan mitra lokal. Untuk memperkuat penetrasi di pasar negara berkembang, Apple harus menjalin hubungan yang lebih erat dengan mitra lokal, baik dalam distribusi produk maupun dalam investasi infrastruktur. Ini membantu perusahaan menyesuaikan strategi pemasaran dan distribusi dengan kebutuhan lokal. Yang ketiga, fokus pada pengalaman pengguna. Apple harus tetap menonjolkan keunggulan dalam pengalaman pengguna yang mulus, menceritakan produk yang memiliki integrasi yang lebih baik antara perangkat seperti konektivitas yang lebih cepat antara iPhone, MacBook, dan Apple Watch akan memperkuat loyalitas pelanggan. Yang keempat, inovasi berkelanjutan. Apple harus berinovasi dalam hal desain produk, fitur teknologi, dan layanan yang ditawarkan dengan fokus pada ekosistem produk yang lebih ramah lingkungan dan dapat didaur ulang. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Apple Inc. memiliki kesiapan yang kuat untuk menghadapi perubahan, baik dari segi kepemimpinan, strategi pengarahan maupun perencanaan dengan menggabungkan strategi ekonomi dan pengembangan. Apple mampu menjaga efisiensi operasional sambil tetap berinovasi dalam menciptakan produk baru yang relevan di pasar global. Dengan perencanaan jangka panjang untuk mencapai target bebas karbon pada tahun 2030, Apple siap menjadi pelopor dalam kemiskinan di industri teknologi global. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.